Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Fadilah Yuanda dari kelas 1010 Cambridge, dan saya akan menjelaskan tentang teks geografi tentang kemerdekaan Indonesia sebagai bentuk remedial UH1 subjek geografi. Jadi langsung saja saya mulai. Saya membuat teks geografi tentang kemerdekaan Indonesia ini dengan menggunakan 10 konsep geografi, dan saya akan menjelaskan di mana letak-letak konsep itu semua di teks ini. Dimulai dari yang pertama, Indonesia negara yang diapit oleh 2 samudra dan 2 benua dan terletak di Asia Tenggara. Ini merupakan konsep lokasi. Lalu letak konsep jaraknya ada walau terpisah oleh jarak yang jauh antara satu pulau dengan pulau yang lain, yakni sekitar 4.695 km dari Aceh hingga Papua adalah konsep jaraknya. Lalu ada konsep keterjangkauan di sini di paragraf kedua. Pada zaman itu, transportasi maupun alat komunikasi serba susah. Akses masyarakat untuk mendapatkan informasi sangatlah sulit, hanya dapat mengandalkan berita dari mulut ke mulut. Di zaman itu hanya radiolah yang menjadi alat komunikasi yang digunakan para pejuang di medan tempur. Jadi konsep keterjangkauan di sini adalah aksesnya sangat sulit. Lalu konsep pola ada pada paragraf berikutnya, yakni aksi penjajahan dari berbagai negara menyebar tak hanya di satu bagian saja, namun hingga ke seluruh penjuru Nusantara. Lalu di konsep morfologi, yang dimana ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk muka bumi akibat proses alam atau tindakan manusia. Dan diketahui bahwa alasan dari penjajahan ke Indonesia ini tak lain dan tak bukan karena sumber daya alamnya yang melimpah seperti rempah-rempah, padi, jagung, dan lain-lainnya. Jadi itu morfologi itu menjelaskan tentang fenomena terjadi di suatu wilayah. Seperti contohnya di wilayah utara Pulau Jawa berupa pasir pantai, seperti di bagian timur dan barat pesisir Sumatera ada pantai. Lalu lanjut ke konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi ini adalah pengelompokan fenomena atau objek pada suatu wilayah. Contohnya ada di sini. Dan sebab ini mereka berencana pergi ke Indonesia yang memiliki iklim tropis dan punya potensi alam yang melimpah. Itu berarti di sini letak aglomerasinya itu adalah Indonesia memiliki iklim tropis dan punya potensi alam yang melimpah. Juga di sini, pada waktu itu Maluku dan Sunda Kelapa menjadi pusat kawasan perdagangan. Nah, di sini suatu wilayah namanya Maluku dan Sunda Kelapa ini menjadi pusat kawasan perdagangan. Ini letak aglomerasinya. Lalu lanjut ke konsep interaksi dan interdependensi. Ada di sini. Para pejuang sangatlah solid ketika melawan penjajahan yang berjuang di lapangan berperang secara fisik, dan para diplomat berperang lewat meja bundar di ruang perundingan. Mereka saling bahu-membahu melawan tindakan penjajahan ini. Jadi ini letak interaksi dan interdependensinya adalah aksi saling bahu-membahu antara para pejuang di lapangan dan juga para diplomat yang berperang lewat diplomasi. Lalu lanjut ke konsep nilai kegunaan. Ini maksudnya adalah kelebihan yang dimiliki oleh wilayah tertentu. Ada di sini. Ada beragam macam hal yang khas di seluruh Indonesia, seperti Papua yang melimpah pertambangannya dan Maluku akan rempah-rempahnya. Lalu lanjut ke konsep keterkaitan antar ruang. Ini maksudnya adalah hubungan antar wilayah atau sebab akibat antar wilayah. Contohnya ada di sini. Secerca harapan muncul ketika Jepang dikalahkan oleh Amerika, mendesak kemerdekaan yang dijanjikan Jepang pada tanggal 24 Agustus menjadi 17 Agustus 1945. Ini letak keterkaitan antar ruangnya adalah kemerdekaan Indonesia dipercepat sebab dari kekalahan Jepang ditaklukkan oleh Amerika. Lalu yang terakhir, konsep ke-10, konsep diferensiasi area. Maksudnya adalah
Ini mengacu pada keunikan atau karakteristik yang khas dari suatu wilayah. Ada di bagian yang ini juga hampir sama seperti nilai kegunaan. Dan Maluku akan rempah-rempahnya. Seperti Papua yang melimpah pertambangannya, dan Maluku akan rempah-rempahnya. Ini menunjukkan kalau Papua itu khas mempunyai hasil pertambangan yang melimpah, dan Maluku itu kaya akan rempah-rempah yang dimilikinya. Jadi segitu saja 10 konsep geografi yang ada pada teks saya. Segala kekurangan mohon dimaafkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.